masuk ke bagian pengertian. Nah, pengertian dari logika dulu nih. Nah, logika itu kan kalau secara bahasanya artinya adalah akal. Nah, akal itu fungsinya kan untuk berpikir. Jadi, bisa kita artikan bahwa logika itu adalah suatu filsafat berpikir yang bisa dikatakan sebagai ilmu yang menyelidiki lurus atau tidaknya pemikiran kita itu tadi. Nah, kemudian pengertian dari mantik. Nah, mantik itu juga ilmu berpikir sama seperti logika, namun di mantik ini itu lebih mendalam. Karena di dalam mantik itu ada prinsip-prinsip yang dimana kita harus mengikutinya supaya kita dapat berpikir dengan valid. Jadi kita bisa mencari tahu kebenaran dari suatu ilmu itu dengan kevalitan yang ada di dalam pikiran kita itu tadi. Nah, kemudian apa sih tujuan dan manfaat kita dalam mempelajari dari ilmu logika dan mantik itu tadi? Nah, tujuannya kalau kita bisa mempelajari kedua ilmu itu tadi, kita bisa memelihara kemampuan dasar akal yang bersifat potensial agar tidak berarah kepada kesesatan. Nah, kemudian kita juga bisa melatih orang yang terbiasa berpikir itu menjadi praktis dan secara teoritis juga. Nah, kemudian itu juga mengajarkan manusia agar bisa mahir dalam mengajari intelektualitas logika. Nah, kemudian juga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dan tentunya kita juga bisa menempatkan posisi pada waktunya dan pada tempatnya itu dengan baik. Nah, itu tadi tujuan dan manfaat kita dalam mempelajari logika dan mantik. Kemudian kita masuk ke bagian sejarah dari logika dan mantik. Nah, logika itu seiring berkembangnya zaman juga dia mengalami perubahan. Nah, pada masa abad Yunani kuno, nah dari Citium itu logika itu pernah disebut-sebut dalam sejarah sebagai peletak baru pertama yang digunakannya istilah logika. Jadi dari Citium itu tadi peletak dasar pertama digunakannya istilah logika. Nah, tapi ternyata persoalan-persoalan logika itu ternyata telah dipikirkan oleh para filsuf mazhab Elea. Nah, persoalan yang diusung pada saat itu adalah tentang masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Nah, kemudian logika itu disusun oleh Aristoteles sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum dalam berpikir. Nah, logika pada saat itu disebut dengan nama analitika dan dialektika. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1151 Masehi, perkembangan logika itu masih berkisar pada logikanya Aristoteles. Jadi, pada zaman Khalifah Abbasiyah, karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya itu mulai diterjemahkan sehingga pada saat itu disebut sebagai abad terjemahan. Nah, singkat cerita, pernah logika itu mengalami masa dekadensi yang panjang sehingga logika pada saat itu dianggap sebagai ilmu yang tidak bernilai dan dianggap sebagai ilmu yang sangat dangkal sekali. Nah, kemudian pada abad ke-13 dan sampai abad ke-15 itu logika mulai diangkat lagi oleh beberapa tokoh dan ilmu logika itu dianggap sebagai ilmu yang penting untuk disejajarkan dengan ilmu penting lainnya. Jadi pada abad ke-13 dan ke-15 itu tadi ilmu logika diangkat kembali oleh beberapa tokoh, kemudian dibukukanlah agar manusia-manusia itu sampai sekarang bisa mempelajari dari ilmu logika dan ilmu mantik itu tadi. Kemudian ada juga jenis-jenis dari pengetahuan dan jenis-jenis ilmu. Nah, pengetahuan itu apa sih? Nah, pengetahuan itu sendiri adalah ilmu yang
identik dengan pengetahuan umum yang didasarkan pada akal sehat atau opini yang bisa kita dapatkan melalui pengalaman sehari-hari. Nah, sumber dari pengetahuan itu apa aja sih? Nah, tentunya sumber dari pengetahuan itu yang pertama adalah akal. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah intuisi. Dan yang keempat adalah wahyu. Kemudian kita masuk ke bagian jenis-jenis pengetahuan. Nah, jenis-jenis pengetahuan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu jenis pengetahuan indrawi. Nah, indrawi itu sendiri tentu saja berhubungan dengan panca indera yang kita miliki. Contoh indera peraba yaitu kulit. Di saat kita meraba barang, contoh nih kita meraba batu atau pasir. Nah, saat kita telah merabanya, kita telah merasakan apa yang kita raba itu tadi. Nah, kita meraba batu dan pasir, ternyata dia memiliki tekstur yang kasar. Nah, otomatis kita ketahui bahwa batu dan pasir itu tadi memiliki tekstur yang kasar. Kemudian yang kedua, itu pengetahuan imajinatif. Imajinatif itu sendiri merupakan pengetahuan yang didasarkan pada imajinasi kita atau khayalan kita. Contoh nih, kita ingin membuat kue contohnya. Nah, otomatis sebelum kita membuat kue, kita telah membayangkan bagaimana cara kita membuat kue itu tadi dan apa saja yang ingin kita buat di dalam kue itu tadi. Nah, otomatis di saat kita ingin merealisasikan khayalan itu tadi, kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu tadi dari bayangan-bayangan yang sudah kita rancang. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan ilusif. Nah, ilusif itu adalah sebuah ilusi yang dimana ilusi itu kita melihatnya ada, tetapi ternyata hal tersebut tidak ada. Contohnya seperti kita melihat fata morgana. Nah, fata morgana kalau dari jauh kita melihatnya itu ada seperti air kan di jalan, tapi ternyata ketika kita dekati, air itu tidak ada, karena ya itu tadi, semua itu hanya sebuah ilusi, sebuah khayalan semata, sebuah ilusi saja gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengetahuan rasional. Nah, pengetahuan rasional itu tentu saja bersumber dari akal. Nah, biasanya pengetahuan rasional itu di saat kita ingin mengajari seseorang, ingin mengajarkan sesuatu, kita harus memiliki sumbernya dulu. Bisa kita cari dari buku, dari berbagai media lain seperti YouTube atau media Instagram dan lainnya yang bermanfaat. Nah, otomatis di saat kita membaca-baca informasi dari situ, kita mendapatkan pengetahuan secara rasional. Kemudian ada juga yang namanya jenis-jenis dari ilmu. Nah, jenis-jenis ilmu itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu jenis ilmu huduri atau yang bisa kita sebut sebagai ilmu kehadiran. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu husuli, yang dimana ilmu itu didasarkan pada korespondensi. Kemudian kita masuk ke prinsip dalam dasar logika. Nah, asas-asas dari logika itu ada 3. Yang pertama itu asas identitas, yang dimana asas itu merupakan dasar dari semua pemikiran. Kemudian yang kedua yaitu asas kontradiksi, yang dimana asas itu merupakan kaidah pemikiran yang menyatakan tidak mungkin atau mustahil pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu asas penolakan kemungkinan ketiga. Nah, asas yang ketiga ini maksudnya adalah asas antara pengakuan dan pengingkaran, yang dimana kebenarannya itu terletak pada salah satunya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian jenis-jenis logika. Nah, logika itu sendiri memiliki 6 pembagian. Nah, yang pertama yaitu pembagian logika naturalis. Apa sih logika naturalis? Nah, logika naturalis itu adalah logika yang memang berdasarkan kemampuan dia sejak lahir. Nah, kemudian yang kedua yaitu logika artifisialis. Logika artifisialis itu merupakan logika buatan manusia, yang dimana logika itu bertujuan agar manusia itu tidak cenderung kepada kesesatan. Jadi itu membantu manusia untuk bisa ke jalan yang benar cara berpikirnya.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu logika tradisional. Logika ini merupakan logika klasik yang dimana itu sering membahas masalah definisi, struktur, atau susunan yang dimana itu berhubungan dengan sesuatu yang sesuai dengan nalar dan pemikirannya. Kemudian yang keempat yaitu logika modern. Nah, logika ini merupakan logika yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip matematika yang dimana logika itu berhubungan sekali dengan logika tradisional. Jadi logika modern ini saling berkaitan dengan logika tradisional dan saling mengisi satu sama lain. Jadi dia sama-sama saling untuk melengkapi. Nah, kalau logika tradisional tadi kan masih bersifat menjelaskan definisi, struktur, atau susunan. Kalau di logika modern ini, dia lebih ke strategisnya itu seperti apa. Jadi, kalau logika tradisional dan logika modern ini digabung, otomatis itu bisa membuat kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang baru beredar. Kemudian yang kelima, yaitu logika material. Logika ini merupakan logika yang membicarakan materi-materi atau realitas yang berhubungan dengan pikiran. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, itu logika formal, yang dimana logika ini merupakan pangkal atau asas dari mana suatu itu muncul, atau dia mencari tahu dari mana sih suatu barang ini muncul gitu. Nah, dan bagaimana juga cara kita supaya bisa mengerti bagaimana keberadaan sesuatu itu. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke bagian hubungan logika dengan bidang-bidang lainnya. Nah, hubungan logika dengan bidang-bidang lainnya itu ada 4 macam hubungan. Yang pertama yaitu hubungan logika dengan psikologi. Nah, psikologi itu kan merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia. Nah, dalam psikologi itu sendiri kan sering membicarakan bagaimana perkembangan pikiran tentang pengalaman melalui proses-proses subjektif dalam jiwa. Nah, itu merupakan ilmu yang berada di dalam psikologi. Jadi logika di sini hubungannya dengan psikologi itu berperan untuk memberikan pemikiran yang lebih jernih dan positif agar jiwa itu menjadi lebih tenang. Kan jiwa itu terkadang membahas masalah mental, masalah kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Nah, di sini logika itu berperan untuk bagaimana sih cara berpikir yang baik supaya jiwa itu menjadi lebih baik. Karena pemikiran dan sesuatu yang apa yang kita pikirkan itu bisa bergantung, bisa mempengaruhi jiwa kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hubungan logika dengan bahasa. Nah, bahasa itu kan merupakan komunikasi ya. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kita. Bagaimana cara kita mengutarakan isi pikiran kita, isi hati kita itu pada seseorang, itu ya menggunakan bahasa itu tadi. Nah, jadi hubungannya dengan logika itu supaya kita bisa memiliki cara berpikir yang lebih baik dan cara berpikir yang lebih praktis dan teoritis itu tadi. Nah, dengan hubungannya dengan bahasa itu tadi, otomatis itu bisa membantu kecakapan kita dalam berbicara, berpikir, dan berlogika dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan logika dengan matematika. Nah, matematika itu kan merupakan ilmu pasti. Nah, logika matematika ini memberikan landasan tentang bagaimana cara kita menarik kesimpulan. Biasanya kan kalau kita belajar matematika atau aljabar, itu kan banyak kita menemukan rumus-rumus, menemukan sebuah cara. Nah, tapi di akhirnya itu kan kita disuruh untuk menarik kesimpulan. Nah,
kita pun menarik kesimpulan itu kan menggunakan logika. Oh, ternyata hasilnya itu seperti ini. Nah, itulah fungsi dari logika. Maka dari itu hubungan logika dengan matematika itu sangat berhubungan agar bisa menarik kesimpulan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan logika dengan ilmu sosial. Nah, logika ilmu sosial itu sangat berbeda karena banyak yang menganggap ilmu sosial itu serupa dengan ilmu alam yang mempunyai kebenaran mutlak. Padahal ilmu sosial itu dalam setiap kebenarannya adalah sebuah penghampiran, bukan kemutlakan. Jadi dengan adanya logika, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita itu bersosialisasi dengan orang, dengan manusia. Apalagi kan manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda, dan perilaku manusia itu juga bisa berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Jadi di situ kita berpikir dan untuk memahami orang tersebut mengapa berubah dan sebagainya.